Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa na'udzu anfusina wa min sayyi'ati man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kitab Tauhidul Ibadah, tema bahaya riya. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang kul asghar, syirik kecil, itu diantaranya adalah riya. Bagaimana hakikat riya itu? Yaitu contoh seperti orang yang membagus-baguskan sholatnya karena ingin dipuji oleh orang yang melihatnya dan sebagainya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, haditsun hasanun, hadisnya hasan, Rasulullah SAW bersabda, yakumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin. Riya itu adalah seorang laki-laki sholat, dia membaguskan sholatnya karena dia mengetahui bahwa ada yang melihatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah contoh riya. Jadi ketika sholatnya masya Allah, ya, sama sujud, bacaannya kedengaran gitu ya. Nah ini kenapa? Karena dia merasa ada orang melihat dia. Dimantap-mantapkan begitu. Nah ini riya ini. Tapi sementara membaguskan sholat itu wajib atau tidak? Wajib. Wajib, bagus, benar, sesuai dengan sifat sholat Nabi. Sholat kita wajib seperti sifat. Cara takbiratul ihramnya setentang dengan pundak atau telinga, bukan sekedar begini. Nah ini, karena ada orang Allah, ini apa ini? Nah, tidak sesuai dengan sunnah. Lagi yang Allah, ini apalagi yang was-was, usolli, Allah. Waduh, ini enggak sesuai dengan sifat Nabi. Nabi tidak tidak. Bagaimana sedekapnya, bagaimana rukuknya, hatta khasyara dhahrahu, kata Rasulullah, sampai rata punggungnya, sekiranya dikasih telur tidak jatuh. Kalau begini telurnya gimana? Tumpah. Dikasih air tumpah. Hatta khasyara dhahrahu. Ini punggungnya ini. Siku. Begitu juga sujudnya, siku. Nah ini. Kalau memang ketika sholat tuntutannya adalah benar Nabi dan harus khusyuk. Itu memang kewajiban.
Permasalahannya kalau dikhusuk-khusukkan. Nah ini pokoknya kalau sudah ada kan, lan biasanya bid'ah para jemaah. Al-Baqarah, han misalnya, Yasin, nan misalnya tahlil, lan misalnya kayak sama dengan balba, lan, nah kan gitu. Pokoknya sudah ada lan, nan itu biasanya dibikin-bikin. Itu wajib tadi apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha labiratun illa 'alal khusyuk, wajib. Tapi kalau dikhusyuk-khusyukkan ya riya. Salatnya baik, bagus, wajib. Tapi kalau dibagus-baguskan jadinya kurang bagus. Nah, ini contoh riya. Terus gimana caranya kalau seseorang misalnya awal itu masih riya, mungkin masih riya, terus dilatih pada bahwa sholat itu wajib, sholatnya khusyuk itu wajib begitu. Suaranya enak karena memang enak, silakan. Enak kan jadinya gimana? Waduh. Nah itu namanya pokoknya sudah ada kan dienakkan. Nah ini sudah bermasalah sudah. Nah itulah riya. Sesuatu ditimbang-timbang karena dilihat oleh banyak orang, lantas diperbagus sholatnya. Ini contoh riya. Termasuk syirik kecil. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Mahmud bin Labid, kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhkum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ar-riya'u. Yaqulullahu hum yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan Ahmad haditsun sahih. Ini hadis tentang bahayanya riya para jamaah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil tersebut? Beliau menjawab, riya. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan pada hari kiamat, yakni kepada orang yang riya, nanti di hari kiamat Allah akan berkata pada hari kiamat, tatkala manusia diberikan ganjaran atas perbuatan mereka, Allah kepada orang-orang yang riya ini, bila kalian menemui orang-orang yang kalian melakukan perbuatan riya karena mereka di dunia, lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari sisi mereka? Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Riya para jamaah. Nanti Allah pada saat manusia-manusia dibalas, yang suka ibadah riya itu, apakah ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Ayo, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian melakukan riya kepada mereka di dunia. Dzuru, lihatlah, hal tajiduna inda, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Insyaallah para jamaah. Ini berat ini. Bagaimana mereka bisa membalas? Gak mungkin. Bahayanya riya, termasuk bahaya laten. Riya akan menjadi sandungan nanti di mana? Di akhirat. Bahkan dalam surah
Wailun, apa awalnya al-maun itu? Ya, alladzina hum an salati sahun walladzina hum yura. Ini dan orang-orang yang riya, ingin dilihat orang. Wa yamnaunal maun. Ini bahayanya riya. Padahal itu syirik kecil gitu loh. Bagaimana dengan syirik besarnya? Syirik kecilnya saja bahaya para jamaah. Bagaimana dengan syirik besarnya? Hanya saja syirik kecil belum sampai keluar dari agama. Tapi apabila syirik kecil tidak diobati, maka tetap karena dalam Al-Quran dikatakan apa? Innallaha, sesungguhnya Allah an yushrak wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni apapun selain dosa syirik. Pada surah An-Nisa ayat 48. Pada surah An-Nisa ayat 48, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti dosa syirik apa? Semuanya kecil. Di ayat ini semua syirik masuk di besar dan kecil. Maka berdasarkan ayat ini, syirik kecil belum murtad dari agama, ketika tidak ditobati maka dia akan terlempar ke neraka, dan itu pasti berdasarkan ayat ini. Nauzubillah. Berdasarkan ayat ini pasti belum diapakan tadi? Karena kalau sudah tobat para jamaah, tidak ada dosa sebesar apapun di dalam Islam. Apabila pelakunya bertobat, maka pasti akan diterima tobatnya oleh Allah. Ya, tobatnya tentunya jangan tobat etok-etokan. Tobat etok-etokan kata orang Jawa, tobat apa? Kapok lombok. Sudah pedes masih tanya lagi, mana lomboknya? Padahal sudah kepedesan. Nah ini. Yang penting tobatnya tobat nasuha. Apa kata Rasulullah? At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Seseorang yang bertobat dari suatu dosa, maka akan seperti tidak berdosa sebelumnya. Dosa zina, dosa ini begitu sadar, menangis, bertobat kepada Allah, dan Allah terima tobatnya. Saat itu oleh Allah dinolkan lagi. Wallahi, inilah hikmah daripada at-taibun, orang-orang yang bertobat. Jadilah kita orang yang bertobat. Kalau al-mudznibun, orang yang suka dosa, sudah jelas. Kalau saya sudah nampaknya nggak ada jalan, sudah mengatakan aku tidak pernah berdosa, sudah nggak mungkin. Karena sudah umur sekian gitu loh. Ketika sepeda motoran, ada orang masya Allah ya bergaya, dilihat maksiat nggak kira-kira? Maksiat, ngerasani orang. Saya juga pernah ngerasani zaman-zaman sebelum ini, entah kapan, pokoknya pernah juga. Dosa kan? Ya, mata pernah berdosa. Buktinya apa? Pernah melihat sesuatu yang dosa. Mendengar, sudah suara sumbang, dangdut apalagi rock and roll, setiap hari di Surabaya ini. Maksiat gak? Maksiat. Apa boleh buat? Sudah maksiat, sudah berlalu. Tapi jadilah kita ini at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Silahkan, tapi jadilah orang yang bertobat. Sampai kapan? Ya terus berusaha bertobat. Nabi saja dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali, apalagi kita umatnya. Orang yang sudah terjaga saja masih berusaha bertobat, tidak kurang dari 100 kali Nabi SAW, apalagi kita. Terus gimana? Ya tentu berusaha untuk tidak berdosa itu sudah kelaziman lah sebagai orang yang beriman, betul gak kira-kira? Sebagai orang yang beriman sudah selazimnya bahasa Indonesia. Sudah seharusnya, selayaknya takut melakukan dosa. Tapi yang namanya orang hidup kan sekarang takut dosa
sejam berikutnya dosa lagi, dosa berikutnya takut, besok paginya dosa lagi. Itulah hidup. Tapi yang penting bagi kita apa? Senantiasa apa? Jadilah orang yang senantiasa Riya ini termasuk dosa yang sangat berat, termasuk tidak ada pengampunan. Sebagaimana An-Nisa 48. Tidak ada pengampunan itu bagi siapa? Bagi yang tidak bertobat. Terus kalau begitu, ya selalu bertobat. Yang namanya riya para jamaah, namanya riya, sampai hari ini saya pun belum merdeka. Saya pun masih kesulitan. Betapa kita sudah mencoba, masih saja kesulitan. Luar biasa. Ada saja sudah berusaha untuk tidak riya, tiba-tiba datang setan. Bukankah itu dan itu? Waduh, subhanallah. Iya. Riya itu. Apalagi jadi imam. Wah, tantangannya. Kok gak enak itu jari ini makmum. Kok gak enak? Riya lah gitu. Berat. Terus gimana caranya? Caranya sudah mulai dengan ikhlas karena Allah. Lalu kemudian enak kan bacaannya, silakan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tajwidnya yang bagus, panjang pendeknya bagus. Ya, ketukan-ketukannya yang bagus. Silakan. Tapi pertama niatkan ikhlas. Nanti kalau di perjalanan tiba-tiba iblis membisikkan, Pak Imam, suaramu benar-benar merdu. Tiba-tiba digitukan oleh setan, langsung Allah. Udah, tepis lagi, tepis. Kalau masih datang lagi diapakan? Tayak. Sampai kena. Sampai kena. Kalau belum kena nanti bahkan sampai dimusuh. Kok nggak berhasil? Oh iya gini. Coba dengan cara lain. Seperti itu para jamaah. Nah ini. Terus gimana? Ya kalau bisa jangan kena. Bikin mereka capek. Selalu berusaha ikhlas. Berusaha ikhlas. Jika ada bisikan di depan saya. Depan saya begitu. Allah melihat saya. Allah ketika sholat. Betul gak kira-kira? Perasaan berada di hadapan Allah, itulah khusyuk. Jangan dikatakan, ya Allah ya tembok ini. Ya, jangan. Kalau di Ka'bah, ya Allah ya. Perasaannya kita ini di hadapan Allah, itulah yang benar. Itulah sholat itu. Ya, terkadang kalau saya pribadi, seringnya itu apa? Sebagaimana dalam surah apa itu? Wal malaikatu hafina haulal arsy, kata Allah. Para malaikat itu mengelilingi arasy sambil bertasbih. Terkadang ketika sholat ada bisikan-bisikan, langsung saya posisikan, saya berada di sekitar arasy bersama para malaikat itu. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi terus gimana? Ya diusahakan. Usaha. Sampai kapan? Seterusnya. Itulah hikmah adanya setan, kita diuji oleh Allah. Betul lah kira-kira? Setan itu juga ada hikmahnya loh. Untuk apa? Menguji kita. Kita diuji. Terus gimana? Mari kita bikin capek setan. Dengan keikhlasan kita kepada, bagi yang Qur'annya bagus, baguskan. Sebab dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, kata Rasulullah, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Siapa yang tidak melakukan Al-Quran, artinya suaranya enak, maka bukan golongan kami, kata Rasulullah. Suaranya enak, gak ada batuk, gak ada apa, tenggorokannya juga bagus, baca Qur'annya ngimamnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
Silakan. Tapi ya terus sambil apa? Ikhlas, ikhlas. Setan datang merdu suara enggak, gitu kan aja. Allah gitu terus. Allah. Perasaan di hadapan Allah terus. Perasaan di hadapan Allah sambil jangan lupa rukun daripada ibadah itu. Pertama, kamalul mahabbah. Harus ada kecintaan yang kepada Allah. Yang kedua, kamalul dzul. Disertai dengan perasaan kehilangan bahwa kita ini makhluk diciptakan oleh Allah dari tidak ada menuju ada dan tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa kecuali apabila ditolong oleh Allah dengan sempurna. Kamalul dzul, sempurnanya merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Yang ketiga, kamalut tawadu'i, sempurnanya tawadu. Tawadu itu sama dengan adzul, yaitu merendahkan sambil takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 rukun yang harus ada pada saat kita sholat. 3-tiganya harus ada dalam satu waktu. Barang siapa yang hanya sekedar cinta saja kepada Allah, maka nanti dia akan bergaya. Cinta, nanti dia akan sombong. Barang merasa hina saja, nanti akan sudah begini rendah kan? Maka 3-tiganya harus ada. Cinta, menghinakan diri, merendah. Saat kita sholat harus 3 syarat ini, 3 rukun ini. Apa pertama? Sempurnanya cinta. Yang kedua, sempurnanya menghinakan diri di hadapan Allah. Yang ketiga, sempurnanya at-tawadu. Tawadu itu rendah diri. Ini dalam sholat para jamaah. Ketika sholat juga begitu, ketika baca Quran juga begitu, ketika bersedekah juga begitu. 3-tiganya harus ada supaya sempurna. Maka ibadah kita akan hadir di hadapan Allah dengan sempurna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla yura'i faqad asyraka wa man shoma yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa karena riya maka dia telah berbuat syirik." Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah para jamaah. Ya, salat karena riya syirik kata Rasulullah. Coba di mana letak syiriknya para jemaah? Di mana letak syiriknya? Kemarin kita telah membaca kaidah syirik ya. Kaidah syirik telah kita baca berkali-kali. Para ulama mendefinisikan syirik, kalimatnya beda-beda meskipun maknanya satu, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah syirik. Sebagaimana hal itu telah dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Coba kita ikuti bersama dengan suara yang keras. Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasaisillahi. Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasaisillahi. Kita ulangi sekali lagi. Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa
min khosa'isillahi. Baik, kita terjemahkan. Syirik adalah taswiyatu, menyamaratakan, menyebandingkan Allah dengan selain Allah. Bima huwa min khosaisillah, terhadap apa-apa yang hanya menjadi kekhususan bagi Allah. Sesuatu yang hanya kekhususan bagi Allah jangan sekali-kali diberikan kepada makhluk. Contoh apa? Sujud. Sujud hanya milik Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan fasjudu lillahi, maka sujudlah kalian kepada Allah. Lantas kemudian kita sujud kepada misalnya ustadz kita, kiai kita misalnya, bendoro kita misalnya, Gus misalnya, maka syirik jadinya. Sesuatu yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah, ternyata diberikan kepada makhluk. Lah makhluk itu sama saja dengan kita, betul nggak kira-kira? Sama. Kita ini makhluk semua, sama ciptaan Allah. Jangan ada yang disujudin gitu loh. Sujud hanya kepada Allah. Suatu ketika para jamaah ada onta ngamuk di Mekah atau Madinah saat itu ya. Lantas orang sak kampung pada ketakutan. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi minta tolong. Maka Nabi datang ke lokasi. Begitu onta itu melihat Nabi datang, onta itu diem gitu. Diem. Begitu Nabi sudah di hadapannya, onta itu langsung sujud para jamaah. Melihat onta itu sujud, maka para sahabat pun sujud kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, jangan. Kalau seandainya manusia boleh sujud kepada sesama manusia, maka perempuan, seorang istri, aku perintahkan untuk sujud kepada suaminya. Karena hak suami yang besar. Masya Allah para jamaah. Tadi ada hewan sujud, ya wajar saja kalau Allah yang menghendaki. Mungkin suatu ketika, seperti ketika Nabi sedang berjalan menuju Syam, ya kan? Batu-batu pun turun begitu dengan izin Allah. Dalam hal ini sujud penghormatan. Tetapi sujud apapun untuk manusia kepada sama manusia sudah tidak boleh. Walaupun alasan penghormatan. Kenapa? Karena sesama manusia hanya boleh sujud kepada Allah. Contoh lain misalnya yang termasuk kepada apa tadi? Syirik, ya, yang termasuk kepada syirik, menyamakan Allah dengan selain Allah. Minta kesembuhan kepada selain Allah. Ini syirik. Tapi berobat boleh. Berobat ke dokter boleh. Kalau ke dokter ini wajar. Di sana nanti dilihat, oh bapak ini kena penyakit ini, kena virus corona misalnya. Maka obatnya dikasih daun beluntas sama daun kates, kemudian diunyak-unyak terus diusapkan misalnya. Sesuai dengan ternyata corona itu musuhnya daun pepaya misalnya. Oh iya, akhirnya si dokter mengatakan seperti itu. Tapi berdasarkan penelitian. Artinya ada obat. Ya, dalam kata lain ada obat. Bapak sakit apa? Oh gatal-gatal dok. Oh iya. Oh obatnya ini. Sudah ada sudah. Ya. Yang tidak boleh itu kalau enggak karena dokter ini enggak sembuh. Atau datang ke tempat yang tidak cocok. Seperti apa? Lam obat gatal kok datang ke dukun itu loh. Lah kesasar tak itu. Gatal-gatal kok datang ke dukun itu. Betul gak kira-kira? Tapi kalau saya kena Ustaz, apa namanya? Yang kena obat sakit apa namanya? Kena gigitan nyamuk, malaria. Saya sakit ini apa tadi? Lemes-lemes tadi. Iya termasuk itu.
Terus datang ke dukun pijet. Lalu oleh dukun pijet wah kamu kena malaria pakmu ini. Dipijeti oleh dukun ini, sembuh. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau dengan dukun ini pasti sembuh lah ini. Kepingin dagangannya laris, datang ke Pak Dukun supaya disebul. Lah ini kan nggak cocok gitu loh. Dengan teknologi aja sudah nggak nyambung ini, nggak koneksitas. Ada apanya dukun dengan jualan? Melakukan kesyirikan pasti dosa, itu di situ masalahnya. Kemudian mengandung sisi merendahkan Allah. Padahal semua ini milik Allah. Kalau kemudian kita ke dokter juga tetap minta kepada Allah, karena dokter ini ada obat. Nah seperti itu. Dukun pijet karena dia bisa mijet. Tukang bekam karena dia bisa bekam. Tapi jangan mengatakan bahwa si tukang bekam itulah yang menyembuhkan. Tetap kepada Allah. Nah kalau kita bicara seperti ini para jamaah, nanti kita akan bertemu dengan sesuatu yang menyulitkan. Menyulitkan itu artinya gini loh. Saya ini pernah dihadapkan. Ya sulit juga terkadang membantahnya. Ada orang, pokoknya dia tuh suka pergi ke dukun. Sakit ke dukun. Mau buka toko ke dukun. Sakit hati sama orang ke dukun. Ternyata alasannya Masya Allah para jamaah, kayak orang pinter alasannya. Loh Ustaz, kan kita ini disuruh ikhtiar kata. Wallahi, teng langsung kepala ini teng gitu. Waduh, alasan ikhtiar ini. Hah? Wallahi para jamaah. Loh kita ini kan ikhtiar. Terus kira-kira kalau bapak-bapak dihadapkan dengan orang seperti itu mau ngomong apa coba? Wow, namanya ikhtiar itu juga itu kalau secara umum ikhtiar gak itu? Secara umum ya iya juga, orang datang ingin sembuh kan ikhtiar. Terus gimana cara jawabnya? Wallahi para jamaah, saya pernah itu kayak ketawa. Akhirnya saya cari-cari jawaban. Oh iya Pak, ikhtiar. Tapi ikhtiar sampai itu ikhtiar yang luput gitu kan. Ikhtiar yang keliru. Loh kenapa kelirunya? Sampai datang kepada tempat yang sudah terlarang. Wah, baru ini. Sampai ikhtiar kepada tempat yang terlarang. Seperti sampai mau berobat, tapi sampai make daging babi. Daging babi sudah diharamkan. Meskipun dengan makin daging babi Anda sembuh, tapi tetap Anda berarti ingin sembuh dengan memakai sesuatu yang sudah terlarang. Nah, di situ dia mikir-mikir. Ustadz, ini kan ikhtiar. Kata Ustadz Fulan, kata Gus Fulan boleh. Iya, Gusnya juga dukun. Mau apa lagi? Gusnya itu juga dukun gitu loh. Nah ini ikhtiar, iya, tapi datang ke tempat yang sudah dinyatakan terlarang, ya haram hukumnya. Seperti ini loh. Kadang orang banyak menggunakan ceritanya Sunan Kalijogo. Katanya Sunan Kalijogo itu pernah siapapun dia manusia biasa. Mau boleh nggak kira-kira? Jangan. Kalau nggak bisa nolong ya nggak bisa. Ngapain mencuri dulu? Ini ada orang minta ditolong ini. Logis. Nah ini. Ini apa namanya? Syirik para jamaah. Kan Allah dengan selain Allah. Ini bahaya. Mau mencari rizki, datang dulu ke dukun. Wah, ini bahaya ini. Banyak ini para jamaah, orang-orang pedagang kaki lima supaya laris dagangannya mendukun dulu. Ini bahaya. Jangan sama sekali. Memulailah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian sekarang kita akan
belajar mempelajari tentang macam-macam riya. Riya dibagi menjadi, yaitu orang yang memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran kepada Allah. Nah, ini termasuk munafik. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sum'ah. Ingin didengar oleh orang lain. Ini diantara jenis-jenis kesyirikan. Jenis yang kedua, jenis yang pertama tadi, maaf, ini nanti pembagiannya. Jenis yang pertama daripada syirik riya, yaitu orang yang memperlihatkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya kepada Allah. Ini termasuk riya. Nanti kita akan uraikan sesuai dengan waktu. Yang kedua, pelakunya masih Islam. Pelakunya masih Islam, tetapi dia riya, ingin amalan atau ucapannya didengar orang lain. Lah, ini riya. Ini riya. Nah, yang pertama, orang yang menyembunyikan kekafirannya dan memperlihatkan keislamannya. Siapa? Mereka adalah orang munafik. Mereka adalah orang munafik. Ini merupakan kufur besar yang menggugurkan dasar tauhid. Ini merupakan riya, orang-orang yang menggugurkan ketauhidannya, ya. Dan ini adalah orang-orang munafik. Di dalam surah Al-Munafikun ayat 1 sampai ayat 2, Allah menyatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun." Pada surah Al-Munafikun ayat 1 sampai ayat 2, Allah menyatakan, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Ini contoh munafik, contoh riya yang masuk kepada munafik. Para sahabat itu, para jamaah, tidak ada yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka la Rasulullah." Wahai Rasulullah, Anda ini benar-benar Rasul Allah. Enggak ada. Para sahabat itu enggak ada yang ngomong seperti itu. Kenapa? Mereka tuh sudah tahu bahwa Nabi itu adalah Rasul Allah, gitu loh. Ini masalahnya. Tapi beda dengan orang munafik ini. Kalau datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, kami mengetahui bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Ya, siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah Rasul Allah, gitu loh. Paham ya? Ini diantara kesesatannya. Makanya Allah bantah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah sudah tahu bahwa kamu adalah Rasul Allah. Kenapa mereka masih mengutamakan seperti itu, gitu loh. Kemudian dalam ayat lain, yaitu An-Nisa 142, Allah menyatakan, la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka riya terhadap manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ya, karena mereka biasanya berzikir itu karena ada manusia. Ini diantara riya. Kemudian yang kedua,
pelakunya masih Islam, berarti yang pertama itu sudah agak bisa jadi kafir. Nah, sedangkan yang kedua ini masih Islam, tetapi dia riya dan ingin amalannya atau ucapannya didengar oleh orang lain. Salatnya diperbagus, baca Qur'annya dienak-enak. Dalam riya nanti ada yang namanya sum'ah. Sum'ah itu kalau bahasa kita popularitas. Seperti apa contohnya? Baca Quran dikeras-keraskan, dienak-enakkan supaya didengar orang. Berzikir dikeras-keraskan supaya didengar orang. Mau masukkan uang 2.000-an ke kotak infak, masih nunggu orang datang. Pernah nggak di antara kita seperti itu? Uang 2.000 itu loh, mau dimasukkan ke kotak infak di bawah tangga itu. Orang dulu. Kalau belum datang orang nggak dimasukkan. Begitu orang datang dimasukkan. Ini yang dimaksud riya. Itulah maksud daripada sum'ah, supaya didengar orang. Popularitas, mengharapkan pujian dari orang lain. Wal iyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah. Pada berikutnya kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan masalah riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hati yang ikhlas dalam beribadah. Nabi pernah berdoa begini, Allahumma ja'alni minal mukhlisina laka fi kulli sa'atin minad dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang ikhlas kepadamu fi kulli sa'atin minad dunya, saat dari dunia ini. Doa ini bisa diakses di kitab Subulus Salam, Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.